Nih cuy, saya rekomendasikan sepatu yang kalau buat traveling tuh enak, karena udah diklaim cuy. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Farisman. Di video kali ini saya akan nih ya, akan bahas sebuah sepatu yang udah lumayan yang nanyain ya, banyak nanyain karena teman-teman mungkin tahu bahwa kemarin saya dapat 3 pair sepatu dari Sage Footwear. Ini adalah yang lumayan banyak ditunggu teman-teman semuanya, yaitu Sage yang high yang namanya adalah Nomad, dan ini adalah rilisan yang pertama untuk Sage Nomad yang high. Nah, ini dia sepatunya ya. Jadi ini adalah sepatu terbaru dari Sage Footwear ya, yang kalau tidak salah ini sudah rilis di bulan Juni lalu cuy. Dan sebelumnya kan mereka membuat konsep yang low, ada tipe 1, tipe 2, tipe 3. Kemudian mereka merilis ini namanya adalah Sage High yang Nomad, dan ini volume yang pertama ya, berarti nanti pasti akan ada volume yang kedua, 3, 4, 5 dan mungkin seterusnya. Dan siluet ini juga dipakai kemarin yang kolaborasi dengan Sage, kemudian depan turas atau apa gitu saya lupa ya. Dan yang saya pegang ini adalah yang black white. Jadi sepatu ini itu diberi nama Nomad ya. Nomad itu kalau saya baca dari Instagramnya ya, itu berasal dari kata nomaden yang artinya berpindah-pindah. Memang sepatu ini mereka berani ngeklaim bahwa ini adalah salah satu sepatu yang mereka dedikasikan untuk teman-teman yang suka traveling, perjalanan jauh. Pokoknya ini kalau dibuat beater, kalau dibuat jalan-jalan itu mereka menyatakan ini enak banget, ini nyaman banget cuy, karena memang secara secara siluet ini memang sedikit ala kebut-butan ya. Apa ya, kebut-butan. Nah, sekarang untuk detailnya sendiri, jadi di bagian uppernya ini semuanya adalah material kanvas ya, dan ini kanvasnya adalah recycle cotton, jadi ini benar-benar material yang ramah lingkungan banget. Dan kemudian untuk konstruksinya sendiri ini menggunakan vulcanized rubber. Ini sudah double foxing. Ini kalau misalkan kita buat jalan-jalan jauh, anti melar-melar cuy di bagian foxingnya sini ya. Dan kemudian untuk bagian depannya sini ini ada double toe cap seperti ini. Ini seperti apa ya, ada di Converse Chuck Taylor kalau nggak salah ya, tapi diterapkan di sini ini jadi apa ya, cocok sih menurut saya, jadi manis gitu ya. Dan kemudian di bagian depan sini ini ada material sweatnya. Jadi ini ada beberapa material di bagian uppernya, ada kanvas, kemudian ada sweat, ada mesh juga ya. Nah, untuk sweatnya itu di bagian depan sini, kemudian ada di bagian quarternya sini dan bagian heelnya sini. Dan di sini ini ada logonya dari si Sage ya. Ini mereka sebut adalah North Star ya. Ini seperti ini. Dan ini ya buat teman-teman semuanya, tadi kan ini dikatakan bahwa ini adalah salah satu sepatu yang mereka buat dedikasikan untuk teman-teman yang suka traveling, jalan jauh. Nih terlihat banget dari sini cuy. Ini kan ada tekukannya, tekukan apa namanya? Ada kayak cekungan begini ya, kayak berlubang begini ya. Jadi ruang yang ada di sini cuy, ini sangat berfungsi banget ketika kita untuk berjalan. Oke, kira-kira seperti ini cuy. Jadi untuk yang apa ya, yang tekukan atau lubang lah, atau apa ya, separuh lubang atau istilahnya apalah itu ya. Jadi di bagian heel dari Sage ini fungsinya adalah untuk membuat ruang di bagian tumit kita yang bagian atas tuh, yang kayak tulang-tulang itu ketika melangkah itu jadi ada space, makin nyaman ketika melangkah ya. Kembali lagi karena memang sepatu ini didedikasikan untuk yang suka jalan-jalan, mungkin traveling atau jalan-jalan jauh lah. Oke, yang kedua ini saya pakai sepatu dari Mainz ya. Nah, di bagian heelnya itu kan tidak ada lubangnya ya, flat seperti sepatu-sepatu kebanyakan yang lainnya. Kurang lebih seperti itulah cuy. Saya bingung ngomongnya seperti apa, pokoknya ya gambarnya seperti inilah. Semoga teman-teman nyambung ya. Kemudian untuk lace-nya, ini lace yang bulat seperti ini, tepat lah ya, ini sepatu yang laki banget lah, gampangnya seperti itu. Dan kemudian di bagian tangnya ini juga ada material mesh cuy. Jadi di bagian tang saja ini ada material mesh. Nah, cuma sayang di sini ada satu hal yang apa ya, menurut saya, aduh, ini sepatu udah keren banget,
Udah, ini saya pakai udah beberapa kali, udah nyaman banget, cocok lah kalau misalkan ini dijadikan beater atau traveling, ini cocok banget. Cuma ada satu hal yang, aduh ini sayang banget cuy. Satu hal yang kecil sebenarnya, tapi penting kalau menurut saya, yaitu di bagian tang ini tidak ada list keepernya. Adanya coba di sini, pull tab bagian depan ini. Ini kan kalau menurut saya ya hanya sekedar aksesoris kalau diletakkan di atas, tapi kalau misalkan diletakkan di sini tengah-tengah, ini akan menjadi sebuah list keeper di mana akan menjaga tangnya itu tidak ke kanan ke kiri, mengingat ini adalah konsepnya sepatu high ya. Dan kemudian untuk liningnya sendiri ini materialnya adalah twill ya. Jadi kalau misalkan teman-teman apa ya, gampangnya sederhananya ya, twill itu adalah salah satu material yang dipakai di uppernya sepatu kompas yang vintage. Itu materialnya adalah twill, dan ini dipakai di bagian dalam atau lining dari sepatu yang Sids yang Nomad ini ya. Kemudian untuk insole-nya sendiri ini non removable. Ini saya paksakan lepas tapi kelihatannya bakalan rusak cuy. Jadi nggak saya lepas ya, sorry banget. Tapi untuk apa ya, empuknya ini kurang lebih sama seperti yang Sids yang low, yang tipe 1, 2, 3, tapi yang upgrade yang terbaru ya. Kalau yang dulu-dulu sih lumayan sakit lah ya. Dan kemudian untuk outsole-nya, nah ini sama seperti Sids 1, 2, 3 yang apa ya, yang tipe 1, 2, 3. Ini sudah menggunakan patternnya dari Sids sendiri. Di sini ada North Star-nya, kemudian di sini Sids, dan di sini adalah saya pakai size 42. Nah, ngiming-ngiming masalah size 42 cuy. Jadi untuk apa namanya, si Sids ini untuk sizingnya adalah down 1 nomor ya, down size. Jadi biasanya saya pakai 43 yang panjangnya adalah 28 cm untuk insole-nya, tapi di sini adalah 42, itu panjangnya adalah 28 cm. Lalu untuk detail berikutnya, jadi di bagian balik tang sini ini sudah ada informasi mengenai size-nya ya. Di sini ada Sids, kemudian US-nya 942, ini panjangnya 28 cm. Nah, di sini ini dicetak di material yang sama-sama twill-nya, tapi kalau pendapat saya pribadi ya, tapi kembali lagi ke selera masing-masing ya cuy. Di sini untuk materialnya, untuk yang dibaliknya tang ini kan menggunakan material twill. Kalau menurut saya mengapa nggak mesh sekalian gitu ya? Karena apa? Kalau kita orang yang lebih mementingkan kerapian sepatu saat kita beli, ini jadinya jatuhnya lumayan agak kurang rapi kelihatannya ya, bukan kelihatannya tapi terlihatnya ini kurang begitu rapi. Karena apa? Di bagian depan ini, bagian luarnya sini ini kan sudah material mesh. Jadi kalau misalkan sekalian lah di bagian dalamnya ini material mesh, jadi terlihatnya itu rapi ya. Jadi kalau ini kan nekuk-nekuk gini jadinya kurang begitu rapi. Lalu untuk harganya sendiri ini kalau nggak salah dibanderol dengan harga Rp429.000, kurang lebih Rp430.000 lah ya. Worth it atau tidak? Kalau menurut saya ini bener-bener worth banget ya, karena oke men, secara material ini keren banget, dan kemudian secara kenyamanan ini dapat banget, dan apa ya, beberapa detail dari sepatu ini bener-bener diperhatikan. Jadi kalau misalkan ini didedikasikan untuk temen traveling, perjalanan jauh, beater, ini mantep cuy. Kemudian di bagian belakang ini ada heel padnya ya, Sids warna hitam. Nah, seperti ini solid banget. Ini saya suka sih ya, sesuai warnanya doff gitu. Rapi juga, ini mantep ya. Dan kemudian untuk masalah kerapian, untuk masalah stitching sebenarnya rapi. Untuk lem sih ini bener-bener rapi banget, aman. Cuma di bagian depan sini saja, baik sepatu yang sisi kanan maupun sisi kiri ini lumayan kurang rapi. Tapi hanya di bagian ini saja cuy. Yang lainnya ini bener-bener rapi banget. Saya suka sih ini untuk detailnya stitching ya. Ini ada 3 lapisan pola jahitan. Keren. Jadi apa ya, sepatunya ini kelihatan garang banget cuy, nggak hard ya. Jadi sepatu laki banget lah kalau menurut saya. Mantap. Kemudian berdasarkan pengalaman pemakaian cuy, masalah kenyamanan dari sepatu ini ya. Jadi kurang lebih sepatu ini sama persis rasanya ya ketika saya pakai itu dengan tipe 1 dan tipe 3 yang kemarin sempat saya bahas. Kalau teman-teman belum nonton, silakan teman-teman tonton di video-video agak-agak ke bawah ya. Silakan teman-teman cari sendirilah ya. Jadi kurang lebih rasanya sama, dan ini udah saya pakai sekitar 3 kali ya. Untuk kerja semuanya saya pakai, dan ini bener-bener kalau saya katakan ya bener-bener nyaman banget. Jadi udah beda lah antara Sids yang sekarang sama Sids yang dulu. Kalau dulu sih masih ada sakit-sakitnya, kalau di sini ini bener-bener nyaman banget sih kalau menurut saya ya. Dan kemudian di bagian depan sini ini udah lebar banget, jadi kalau misalkan ini dibuat beater atau perjalanan jauh tadi, ini nggak akan nyiksa sih kalau menurut saya. Mantap cuy.
Baik, segini dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya, mungkin ada yang sudah punya sepatu ini dan teman-teman punya beda pendapat dengan saya, atau misalkan teman-teman mau request atau pengennya saya bahas brand lokal apa, silahkan teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Segini dulu, terima kasih sudah nonton. Selalu dukung, bangga, dan pakai brand lokal karena lokal istimewa cuy. Saya Nori Farisman, thanks for watching, stay positive and your day baby breakthrough. See you next time.